Lingkungan yang bersih dan nyaman akan mendorong kita hidup sehat. Namun, masih banyak di antara kita yang masih tidak peduli akan keadaan sekitar. Contohnya, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, akan menyebabkan terjadinya banjir karena akibat penumpukan sampah di lorong-lorong dan di bendungan sungai. Lalu, siapa yang dirugikan? Para petani, para pegawai negeri, mahasiswa, dan lain-lain. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, mengolah sampah dengan 3R. Reuse, reduce, recycle. Reuse berarti pemakaian kembali, seperti contohnya menggunakan sepatu bekas menjadi pot bunga. Reduce berarti mengurangi penggunaan benda yang dapat merusak lingkungan, seperti mengurangi penggunaan kantong plastik. Dan recycle yaitu mendaur ulang, dan yang paling mudah adalah mendaur ulang kemasan kopi menjadi tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggreni dengan NIM 6080119 kelas A, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Definisi sampah. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan definisi sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yaitu 1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. 2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, atau volume memerlukan pengolahan khusus. 3. Pengolahan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sumber sampah dibagi atas 2, yaitu sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 2. Penghasilan sampah adalah setiap orang atau kegiatan proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Timbulan sampah. Kondisi sampah padat di Indonesia dapat dilihat dari bagan, yaitu gelas 2%, bahan kain 8%, metal 2%, kayu 4%, tekstil 3%, kertas 8%, lain-lain 1%, dan paling banyak yaitu bahan organik yang sebesar 72%. 1. Sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas A. Sampah rumah tangga. B. Sampah sejenis sampah rumah tangga. 3. Sampah spesifik. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. A. Sampah rumah tangga atau kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. B. Sampah sejenis sampah rumah tangga atau berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum serta fasilitas lain. C. Sampah spesifik. Sampah spesifik dibagi atas 6, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. 2. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun. 3. Sampah yang timbul akibat bencana. 4. Puing bongkahan bangunan. 5. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. 6. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengolahan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sampah spesifik diatur dengan peraturan pemerintah. Pengolahan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas bermanfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Tujuan pengolahan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yaitu pengolahan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadi sampah sebagai sumber daya. Hak dan kewajiban. A. Mendapat pelayanan dalam pengolahan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu. B. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengolahan sampah. C. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengolahan sampah. D. Mendapat perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat memproses akhir sampah. Dan E. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengolahan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Pasal tersebut, Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan kelayanan publik dalam pengolahan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengolahan sampah meskipun secara operasional pengolahannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga ikut serta dalam kegiatan pengolahan sampah. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.